Pernah Mas, pada saat jadi panggil terakhir, saya lagi bawa motor itu, ya sepanjang jalan saya nangis. Gitu. Ya, salam olahraga, sahabat WK dan sahabat Tribun Network. Kali ini kita berada di Pondok Pucung dan tentunya tidak jauh berbeda antusiasme dan luar biasa yang kemarin pencapaian dari timnas U16 yang berhasil menjuarai Piala AFF. Dan fanatisme sepak bola Indonesia dapat kita lihat kemarin. Dan ngobrolin pencetak gol kemarin, Muhammad Kafiatur Rizky, itu adalah anak Serpong. Serpong Utara nih. Ini Tangerang Selatan nih. Dan bagaimana sih perjalanan dari Kafiatur untuk masuk ke timnas dan bagaimana memang masa kecilnya? Kita telah terhubung atau bersama dengan ayah dari Kafiatur, Bapak Firmansyah. Dan kita akan ngobrolin banyak nih tentang perjalanan kisah menarik dari Kafiatur. Langsung saja. Selamat siang, Mas Firman. Siang, Mas. Siang. Sehat? Sehat. Mantap. Ini tiba kapan nih di Tangerang? Oh, kebetulan jam 2 pagi tadi, Mas. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi, betul. Wah, luar Kita biasa. bersama istri sampai di rumah jam 2 pagi. Oh, dari Jogja Dari langsung Jogja, ya? betul, dari Wah. Jogja. Tapi kemarin di Jogja gimana nih? Kemarin di Jogja luar biasa ya, Mas. Antusias kita dari keluarga juga pas ada amanat dari Pak Ketum PSSI, seluruh orang tua hadir ya, sangat semangat gitu. Itu pemberitahuan sebelum final, satu hari sebelum final atau gimana? Betul, sehari sebelum final orang tua udah harus ada di sana. Ada di sana. Semua pemain tuh, Mas, orang tua. Satu kalau dari khusus bus pribadi atau gimana nih? Oh, enggak, jadi kita orang tua masing-masing berangkat ke sana. Kebetulan untuk transportasi juga sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Betul. Ya. Wah, luar biasa ini peran PSSI Alhamdulillah. dan juga pemerintah tentunya. Iya, betul. Dan kita ngobrolin itu kan gol yang luar biasa ya di akhir babak pertama dan juga menjadi gol satu-satunya. Saat di stadion kemarin, Ya. gimana suasananya? Suasananya luar biasa ya, Mas ya. Jadi pas penyisian pun, pas laga perdana lawan Filipina itu tidak semeriah itu. Penonton pun tidak penuh, tribun masih banyak yang kosong. Tapi pas di final itu luar biasa, itu nggak ada ruang kosong, itu sempit semua, itu penonton semua itu hampir penuh lah gitu. Kemudian saat itu kan pas masuk pertandingan tuh, masuk pertandingan Mas Firman melihat Kafiatur berjalan bersama teman-temannya ke dalam lapangan itu sebagai ayah bagaimana? Ya, saya sebagai orang tua ya agak sedikit ini ya, bangga, terus apa ya, pokoknya ada rasa tegangnya juga gitu. Kita tegang, terus kita campur gembira, campur ya pokoknya aduh susah tadi. Tegang, wah gimana nih? Apalagi lawan Vietnam ya? Betul, Vietnam kan tim luar biasa ya, Mas, ya, bukan tim seperti Filipina dan Singapura. Mereka punya ambisi untuk membalas dendam pas penyisian itu. Iya, apalagi kemarin kalah 2-1 ya awalnya ya. Betul. Dan ini ketemu di final lagi. Mau Itu. di final lagi. Yang paling buat Mas Firman kemarin nonton itu deg-degan itu Ya, saat kapan itu? itu pas kick off pun, ya sebelum kick off pun kita udah deg-degan, kita menuju ke stadion pun kita udah deg-degan. Itu. Tapi Ya, tapi belum tahu kan bahwa Kafiatur akan bermain belum. sebagai line up. belum, ya? kita belum tahu. Kita tidak berpikir ke situ, yang penting kita support gitu kan. Oke. Alhamdulillah pas pemain keluar dari lorong stadion, Rizky jadi line up ya campur aduk ya, tegang, deg-degan juga gitu kan, tapi ya sambil nonton sambil berdoa lah. Oke, sambil nonton sambil berdoa. Iya, betul. Dan jelang turun minum nih, babak pertama, putra Mas Firman mencetak gol yang luar biasa juga itu gimana deh? Wah, perasaannya luar biasa ya, Mas. Awalnya kita tidak sampai ke berpikiran dia bakal cetak gol, dia bermain baik untuk tim, itu udah pikiran saya udah cukup lah gitu kan. Dia kan suka ngumpan-ngumpan ke para pemain depan. Ya. Itu udah cukup. Rupanya ada kesempatan dia bisa cetak gol, itu wah luar biasa, Mas. Itu ketahuan nggak? Tetap kelihatan ya? Wah, Kavi nih gitu. Atau kan ada jauh juga nih? Kita pada saat Nabil kasih ke pemain Rizal itu juga kita nggak nyangka itu bakal Rizky cetak gol, karena kan pasti tujuan itu kan ke striker Iya. gitu.
Ya cuma bola adanya apa jatuhnya ke Jatuhnya kaki ke dia, Rizky, ya, oke. si Rizal ngumpan ke Rizky ya dia bisa memanfaatkan peluang ya alhamdulillah gitu. Ini Luar kayaknya biasa itu. di sana suara sampai serak-serak nih. Waduh, suara hampir nggak kedengaran mas, artinya pecah ini udah nggak kuat lagi suara gitu. Pas balik udah hilang gitu. Ya, Kalau pas kemarin itu ya, seusai Kavi mencetak gol, itu apa sih yang Mas rasain? agak sedikit terharu ya mas ya. Kebetulan kan rekan-rekan kita juga ikut nonton mas. Mereka berangkat dari Tangerang mensupport Kaviatur itu. Kita ketemu di sana mas. Jadi teman-teman juga nyusul gitu. Oke, banyak yang nyusul nih? Banyak yang nyusul. Jadi kita ketemu langsung di dalam tribun stadion. Teman-teman udah stay di istana gitu. Oke. Itu pas Kaviatur cetak gol ya kita bergembira semua sampai ya, jingkrak-jingkrakan lah, loncat-loncat gitu. Iya. Gitu. Tidak menyangka sama sekali. Tidak Ya, menyangka oke. sama sekali. Nah, kemudian kita muter balik ke belakang. Sebelum Kavi masuk ke timnas U16, masa kecil dia bagaimana sih, Mas? Masa kecil dia ya, alhamdulillah dia umur 4-5 tahun itu udah kenal bola. Dia udah suka 4-5 tahun? 4-5 tahun ke 6 tahun dia sudah suka megang bola. Oke. Ya namanya anak kecil ya, dia udah suka sama bola. Berarti tidak sempat menyukai olahraga lain selain bola? Tidak. Dia langsung mengenal bola. Yang memperkenalkan bola ke dia siapa? Ya mungkin karena di rumah juga ada bola ya mas. Oke. Buat saya latihan, dia suka tendang-tendang di rumah. Dia suka pegang-pegang bola di rumah gitu. Berarti masnya melatih juga nih? Kebetulan enggak melatih. Jadi dia mengenal bola ya seininya aja. Karena ada bola Ada di bola aja rumah. dia mainin sendiri gitu. Oke. Bola-bola yang kecil itu Ya, mungkin betul, awalnya bola ya. plastik atau bola karet itu dia udah. Nah, kemudian ketahuan dia menyukai bola itu di usia berapa? Di usia SD kelas 4 kelas 5. Dari kelas 4 ya? Kelas 4. Dia masuk SSB pun itu usia 7 tahun 8 tahun. Oh, 7 tahun 8 tahun betul. masuk SSB. Betul. SSB Pendekar atau SSB Ya, yang pertama kali Rizky Kaviatur sekolah sepak bola itu di SSB Pendekar. SSB Pendekar yang di Ciledug ya? Di Ciledug, di Rawakambing, Mas. Iya. Saat masuk dulu ke situ, itu memang masnya yang bawa, ya udah masuk SSB aja yuk. Gitu. Iya, Gimana memang nih? saya memperkenalkan karena di ketua dan pelatihnya SSB Pendekarnya itu uak saya, Oke. kakak dari ibu saya gitu. Iya. Kebetulan dia juga mantan pemain Persija. Iya. Namanya Haji Syarudin. Iya. Dia angkatannya Benny Dolo dan Warta Kusuma kalau waktu itu. Oke, jadi beliau yang mengenalkan lebih Betul. dalam lagi ya. Betul. Jadi saat di SSB Pendekar nih, tiap bermain itu masnya datang Newport atau gimana? Selalu mas. Dari jadwal latihan pun saya selalu antarkan dia sampai dia selesai. Saya tungguin dia mas. Saya tungguin dia sampai selesai latihan. Ya setiap hari aja. Jadwal dia latihan saya antar. Pulang nggak dijemput ya. Jadi saya tungguin. Dia latihan sampai selesai saya tunggu. Pulang ya saya antar pulang. Gitu. Tidak pernah dilewatkan gitu? Pernah, kecuali memang kalau ada kerjaan ya mas. Saya tinggal dulu gitu kan. Nanti pas selesai latihan ya saya jemput lagi gitu. Oh pasti ya, Pasti. dijemput ya, dan diantar dan dijemput ya. jemput. Selain ada yang paling urgensi. Betul, gitu ya. betul. Oke. Kadang kalau memang nggak bisa jemput ya ibunya yang jemput gitu. Oke, luar biasa. Ternyata di balik ini ada peran orang tua. Ya, betul. Kenapa sih akhirnya memilih Kavi, setuju Kavi bermain bola? Ya karena memang kemauannya dia ya mas. Jadi apa-apa ya bola, apa-apa bola gitu. Pernah nanya nggak kenapa Kavi suka bermain bola? Nggak pernah nanya saya. Jadi dia memang dia kemauan sendiri sih mas. Jadi saya ngikutin inian dia aja. Ada jadwal latihan, ya antar latihan, ya antar gitu. Kalau dari Kavi sendiri pernah ya sebagai di orang tua kan anak pertama ya? Betul. Anak pertama suka ngobrol atau curhat, wah tadi di SSB gini. Oh iya suka. Kadang saya suka tanya gimana kita di. Oh iya alhamdulillah main enak dengan si ini Kiki bisa gini. Gitu. Dia suka curhat juga. Posisi awal dia? Posisi apa sih? awal dia gelandang mas. Memang gelandang. Dia suka umpan-umpan ke temannya itu dia senang lah di gelandang gitu. Tapi pernah juga ditaruh di wing kiri karena kaki dia kan kidal.
Jadi sama pelatihnya dicoba ditaruh sayap kiri ya gitulah. Keren. Gitu. Kaki kiri ini kan paling susah Iya. untuk ditebak gitu Iya, ya. betul. Nah, kemudian selain dukungan dari dan peran dari orang tua, kalau sosok Kalvi ini di mata sang ayah ini gimana ini? Sosok yang bagaimana? Ya dia sosok yang pendiam, tapi pada saat melakukan dia serius. Dia pendiam, tapi dia serius pada saat misalkan latihan atau bertanding dia serius. Tapi kalau di rumah sehariannya ya dia diam, nggak banyak macam-macam gitu. Dia suka main game atau Waktu masih itu belum suka, dia belum suka game. Gitu. kalau di rumah selain pendiam, tapi kalau kemudian di setiap kerjaan itu selalu serius, apa aja sih yang biasa yang paling mungkin dia sukai kalau di rumah? Ya paling dia main sama teman-temannya aja mas. Dia paling suka dia main layangan. Tuh. Main layangan. Main layangan. Tuh teman-teman suka nyamper. Kadang dia nggak mainin tapi dia punya barang layangan itu dia udah senang walaupun dia belum bisa naikin layangan. Iya. Layangan koang itu kan yang gitu. Dia udah senang. Yang penting dia punya gitu. Gitu aja sih. Kemudian ini kan di kabar yang saya dapatkan itu kan di usia 7 sampai 11 ya di SSB Pendekar. Kemudian dia dilirik sama Betul. tim ataupun akademi lain. Nah, Nah, itu bisa beralih dari SSB ke Pendekar ke akademi itu bagaimana awal cerita? Jadi selama dia SSB di Pendekar itu ikut acara festival mas. Oh, festival. Turnamen, festival. Jadi ada kegiatan itu SSB tersebut itu ikut. Entah di Jakarta Timur, entah di mana. Jadi setiap acara festival itu SSB Pendekar ikut. Ya. Gitu. Nah, sambil berjalan waktu ternyata ada salah seorang gitu ya yang mungkin melirik atau gimana kita nggak tahu. Akhirnya ya Rizky direkrut gitu mas. Saat melakukan perekrutan itu ngobrol ke masnya langsung atau melalui Kebetulan kita pelatih? punya saudara. Nah, saudara itu ngobrol ke pelatih. Jadi nggak melalui saya mas. Iya. Jadi ada saudara juga, Bang, ini Rizky saya ajak. Saya bilang gini, sekolah gini, nanti di sana gini. Saya tanggung jawab, saya yang jagain Rizky. Oh ya udah, saya bilang. Karena saya percaya sama beliau. Sosok yang mengajak ini ya. Nah, betul. Oke. Dia mau bertanggung jawab. Ya selagi itu untuk yang baik ya, buat kemajuan Caviatur ya. Tapi itu kan di Samarinda kalau tidak salah. Betul. Pada saat itu Caviatur ini dititipkannya di FU. Iya, FO. FU dia jadi pada saat dia belum lulus sekolah SD, dia udah direkrut, dititipin latihannya tuh di FU. Oke, Gitu. permanennya ya. Betul. yang Karena dia oke. belum lulus sekolah, jadi belum bisa berangkat ke asrama di Cirebon, Bina Sentra gitu. Oke. Dari sosok ayah nih, Ya. ini langsung percaya gitu, ibaratnya langsung oke, anak saya memang sukanya di bola nih. Ya. Nah, padahal kalau kita sebutin ya, lulus SD, kemudian itu kan kalau yang lain nih, itu kan fokusnya wah SMP di mana nih ya? Oh, Ya, iya. kalau ini Caviatur gimana nih? Ya sebelum ada wacana itu kan saudara juga udah ngobrol-ngobrol panjang, ngasih gambaran, ngasih masukan seperti ini. Jadi sebelum pindah sekolah pun memang udah ikut juga sama tim tersebut Iya. yang merekrutnya gitu. Jadi ya ada barengan dia juga sih beberapa orang. Jadi ya itu yang meyakinkan saya dia bisa direkrut kembali sekolah di Cirebon. Oke, berarti di Cirebon nih Betul, sekolahnya ya. betul. Tapi timnya di Samarinda. Timnya di Samarinda. Nama timnya ya, Timnya, iya. betul. Tapi meskipun di sana dia tetap latihan ya. Samarinda kebetulan home base-nya di sini di Tangerang. Oke. Di FU itu. Di tempatnya di situ ya. Tempatnya di situ. Nah, kita juga dapat kabar nih, ternyata Caviatur ini meskipun bermain dengan sosok yang lebih tua dari dia, dia kayak enjoy aja gitu. Iya, dia memang menikmati sih mas. Jadi mungkin dia nyaman gitu ya. Artinya sepak bola buat dia itu dia nyaman gitu. Jadi dengan siapapun bermain sosok yang lebih tua, Iya. ya nggak sungkan tapi dia kayak ya bola kayak teman Iya, gitu ya. dia bisa beradaptasi. Waktu itu kan ikut, saya juga ada komunitas gitu kan, sambil jaga kondisi buat dia gitu kan. Saya ajak main, dia nyaman mas. Artinya itu juga buat jaga kondisi dia sebenarnya. Tapi saya bilang hati-hati kalau main yang lebih
umur di atas hati-hati, iya ya kata dia gitu, tapi dia Kemudian setelah dia bermain di akademi gitu kan, Mas Firman tahu dari mana dia ikut diseleksi oleh Bima Sakti CS? Saya tahu berita itu dari pihak akademinya dia, Oke. Dinas Intra Cirebon. Jadi ada pemanggilan seleksi timnas itu langsung ditujukannya ke akademinya dia, Oke. Dinas Intra gitu, ataupun FU 15 gitu. Dan bernama Muhammad Kafiatul Rizky, salah satunya. Salah ya. satunya itu panggilan untuk seleksi gitu. Dan setelah ikut seleksi, tentu ada dong mungkin orang tua ngobrol dengan Kafi atau bagaimana? Ya saya ngobrol, saya bilang alhamdulillah gitu kan. Walaupun dapat panggilan awal ya lakukan lagi serius, saya bilang ini kesempatan buat kamu, saya bilang. Meskipun seleksi ya. Meskipun seleksi gitu, saya bilang ini kesempatan gitu, saya bilang. Harus Rizky ambil, saya bilang gitu. Tidak ada ngomongin harus masuk ini atau enggak, saya cuma kasih pokoknya ini kesempatan Rizky. Rizky harus ambil ini, Rizky harus bermain baik. Fokus, konsisten, sama doa, saya bilang itu aja. Oke, fokus, konsisten dan doa. Iya. Tidak ada memberikan tekanan ya sama sekali ya. Ada. Wah. Kalau Mas Firman tahu dari mana bahwa putra Mas Firman akhirnya menjadi pemain timnas U16? Ya tahunya pas ada kabar-kabar berita dari Instagram PSSI itu, jadi Pemanggilan proses seleksi itu kan beberapa tahap, Mas. Enggak, itu berjalannya dari 2001. Itu udah berjalan tahap proses seleksi seluruh anak-anak Indonesia. Jadi dibagi beberapa tahap gitu. Dia udah bisa melewati semua tuh tahap ini dia udah bisa. dari 2021 ya? Betul. Jadi ya alhamdulillah terakhir itu tesnya di mana di Senayan. Jadi pada saat seleksi awal di Senayan, terus seleksi tahap kedua di Jakarta International Stadium, terus seleksi ketiganya ya di Senayan pas bulan puasa itu. Ya. Dan saat itu tahu masuk, wah itu langsung ngadain acara kah atau apa nih? Aduh, jujur aja. Kita nggak tahu nih. Gimana ya? Paling ya selamatan aja, Mas. Langsung ngadain Langsung selamatan ya, oke. di rumah. Sebagai ucapan syukur Betul, ya. ucapan syukur, kita bersyukur Rizky udah bisa ikut timnas 16. Bagi Mas Firman nih sebagai ayah, dengan masuknya Rizky atau kita sering menyapa Kafi ini ke U16, apa sih yang dirasakan sebagai warga Tangsel juga, sebagai ayah tentunya? Ya jujur Mas, ya bangga juga sih, bangga gitu. Anak bisa masuk timnas, terus bisa berprestasi. Lagi pas kemarin final itu cetak gol ya, artinya kan bisa membuat masyarakat Indonesia itu bangga gitu. Ada yang beda nggak nih Mas? Ada yang beda nggak saat Kafi masuk ke timnas? Pandangan orang sekitar nih, atau yang tadinya cuek-cuek aja sekarang udah nyapa, woi. Ada Mas. Gimana nih? Ada. Yang awalnya dia belum masuk timnas ya kan, mereka tahu kita nganter bolak-balik, buat apa aja panas-panasan gitu kan. Oke, sempat ada seperti itu, oke. Anak jadi hitam lah, anak jadi kotor lah, kayak gitu kan. Ya udah, itu aja sih. Beda lah pas dia udah di timnas sekarang, beda. Sekarang lega juga, Ya, lega. terbayar ya, Terbayar. usaha ataupun bentuk support itu ya. lelah kita udah terbayar. Pernah menangis nggak ketika Kafi bisa masuk ke timnas? Pernah. Sendirian waktu Ya. Sendirian. Pernah Mas, pada saat jadi panggil terakhir, saya lagi bawa motor, ya sepanjang jalan saya nangis. Gitu. saking bangganya dengan Karena kita Kafi. tahu prosesnya Mas. Dari kecilnya latihan. ditambah ucapan dari walaupun kita nggak hiraukan ya Mas, ya, tapi kita ingat itu gitu. Itu sepanjang saya lagi belanja gitu, udah dapat kabar, ya, Kiki lolos ya. Luar biasa itu Mas. Sekarang nih Mas,
pencapaian yang luar biasa, gol tunggal, bahkan sebelumnya juga bermain luar biasa sekali di setiap pertandingan. Saya tahu meskipun hanya di final ataupun semifinal orang tua mungkin datang ke sana. Kalau Mas sendiri datang ke sana itu setiap pertandingan atau bagaimana? Kebetulan rencana saya setiap pertandingan, Mas. Awal laga perdana lawan Filipina pun saya berangkat. Kembali lagi teman-teman support, nemenin gitu kan, kita berangkat ke sana. Pulang habis pertandingan saya pulang, rencana mau lawan Singapura terus lawan Myanmar, Vietnam terakhir rencana saya mau berangkat juga, cuma di sini nggak ada yang ngurusin ya, Mas. Artinya ada masih tanggung jawab saya buat orang-orang yang pesan jersey, jadi saya nggak berangkat, jadi saya melalui televisi aja gitu, Mas. Tapi tetap doa dan juga tetap kebersamaan sama teman-teman luar biasa, betul. dukung ke sana ya. Betul. Pasca menjadi saat ini dengan gol tunggal di menit akhir dan satu-satunya gol yang membawa Indonesia akhirnya juara. Apa pesan yang disampaikan kepada Kavi untuk saat ini? Pesan saya sih untuk tetap rendah hati ya, Mas, karena semua ini berkat kerjasama tim, pelatih dan teman-teman di lapangan. Jadi semua itu bukan dia sendiri gitu, Mas. Itu berkat tim semua, saya bilang. Mungkin dikasih kesempatannya rezeki lah sama Allah untuk bisa bikin cetak gol ya. Saya bilang berusaha teruslah, berusaha untuk maksimal untuk negara ini, saya bilang, untuk tim ini. Selagi Kaviatur dipercaya ya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, saya bilang gitu. Itu sih, Mas. Selain melihat kesukaan dia sama sepak bola, apa yang membuat Mas Firman selalu support Ya, atau pernah marah dengan Kavi? dia paling hanya mengingatkan latihan, Mas, disiplin. Saya agak cerewet, agak bawel itu kalau untuk mengingatkan dia latihan. Latihan gitu. Itu aja sih. Karena Bapak juga mungkin, Mas Firman juga suka sepak bola atau? Iya, betul. Ya, saya suka sepak bola dulu juga, pernah bermain bola juga. Bisa dibilang ya saya pesepak bola yang gagal gitu. Itu, Mas. Dan akhirnya diteruskan oleh Kavi. Sama Kaviatur. Mas Firman, ini mungkin pembicaraan terakhir kita. Ya. Banyak di luar sana dan kita berharap Kavi tidak menjadi bagian tersebut. Di luar sana yang bermain di U16, kemudian tenar dan hilang di usia-usia ke atasnya, usia-usia berikutnya. Sebagai orang tua yang mendukung anaknya dari usia 7 tahun, ada wanti-wanti atau mungkin apa yang selalu diberikan ke Kavi agar Ada, selalu fokus? Ada. Saya bilang ini baru separuh jalan, Ki, saya bilang. Jadi kalau di rumah tuh manggilnya Rizky ya, kalau di timnas Kaviatur. Ini baru separuh jalan, Ki. Kiki, ini baru proses, saya bilang, proses. Masih ada lagi proses selanjutnya. Jadi tolonglah, saya bilang, Kiki fokus latihan, istirahat, disiplin. Jangan maaf ya, Mas, jangan sombong, saya bilang. Kiki belum apa-apa, saya bilang gitu. Itu aja. Kalau kita tahu, kita kenal juga di luar, bahkan meskipun di usia 16, apabila memang melihat visi misinya bermain bola luar biasa, itu ada peluang nantinya akan ditarik ke senior atau ke U19 maksud saya, karena ini level U16. Betul. Ini kan ada tahapan-tahapan lagi, betul. U19, U20 hingga senior. Dari Mas Firman sendiri, ini jenjang yang panjang dan tidak mudah bagi pemain untuk menembus atau tetap konsisten di setiap level ini, masuk ke setiap level. Apa yang mungkin selalu diberitahu ke Rizky selain yang usaha, latihan, dan disiplin? Saya selalu mengarahkan di luar dari latihan, disiplin, dan berdoa ya. Banyak pelajaran saya kasih contoh pemain-pemain yang lain. Saya bilang, saya kasih masukan, Ki, kamu gini-gini, Ki, kamu gini, ya gitu. Jadi saya selalu kasih motivasi, Mas. Setelah ini ada ini, Kiki belum tentu bisa masuk ke 19, saya bilang.
Kalau tidak usaha lagi seperti awal Kiki masuk ke 16, saya bilang gitu. Oh, berarti lebih ke memberikan gambaran, motivasi, betul, semangat. Semangat, betul. Tapi tidak, lu harus ke sini nih, kita harus ke sini, harus ke sini. Enggak seperti itu ya. Pendekatannya berbeda ya. Iya, betul. Saya cuma kasih motivasi aja, semangat aja gitu. Apa karena mungkin sosok Rizky ini pendiam sehingga pendekatannya berbeda, atau bagaimana? Karena ada juga adik-adiknya nih. Iya. Pendekatannya memang berbeda ya? Memang berbeda. Jadi kita kasih masukan, kasih semangat. Jadi ya seperti itu cara pendekatannya ke dia. Mas, mengenai selain di jenjang di timnas, pemain saat ini yang pemain muda yang konsisten, yang seperti yang kita omongin di awal, konsisten, kerja keras, disiplin, menembus level internasional. Tidak hanya Liga Korea, ada Liga Polandia awalnya, kemudian ada ke Slovakia, gitu. Ada bahkan untuk bermain di tetangga juga banyak. Malaysia, pernah juga di Thailand. Memberikan hal itu juga pada saya kasih gambaran, Kaviatur pun tahu pemain mana yang udah keluar negeri, si ini. Jadi dia udah paham, Mas. Artinya dia udah tahu. Tinggal kita kasih motivasi saja sama arahan biar dia semangat aja, fokus. Karena masih panjang perjalanan, saya bilang. Kalau Kiki mau berhasil ya fokus, konsisten, saya bilang. Nggak ada waktu buat santai-santai, saya bilang gitu. Mas, mungkin ada pesannya kepada cukup luar biasa juga SSB di Tangerang ataupun di Banten ini. Mungkin ada pesan untuk mengajak orang tua ada sih, memberikan dukungan ataupun apa. Silakan, Mas. Ya sedikit aja pesan dari saya, artinya pengalaman ya, Mas. Jika para orang tua punya anak yang punya potensi gitu kan, kita dukung maksimal. Misalkan anak ini potensi di sepak bola, ya ayo kita support, kita dukung, ya kita kawal mereka latihan sampai selesai latihan. Terus kita perhatikan hari-harinya dia sekolah, latihan, terus dia bermain dengan siapa, dengan apa, kita harus fokus. Jadi buat para orang tua ya maksimal lah untuk anak kita, demi keberhasilan anak kita, itu aja sih. Ya, sahabat WK dan sahabat Tribun Network, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Firmansyah, ayahanda dari Muhammad Kaviatur Rizky, gelandang dari Timnas U16 Indonesia, dan kebanggaan kita bersama tentunya punya pemain potensi, dan kita harapkan pemain-pemain ini nantinya bisa membawa Garuda Indonesia bisa lebih bagus lagi di dunia. Kita nantikan terus perjuangan dari Garuda Muda kita ini di level selanjutnya. Sekian laporan dari saya, Raf Sanjani melaporkan dari Tangerang. Salam olahraga. Salam olahraga.